Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menikmati hari Rabu. Mudah-mudahan berkah Allah selalu dilimpahkannya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan, apa perbedaan zakat, infak, dan wakaf? Eh, ada perbedaan memang, ada kesamaan bahwa zakat, infak, dan wakaf adalah harta yang dikeluarkan, sebagian harta yang dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk orang, kesamanya di situ. Ya. Nah, perbedaannya ada 5 paling tidak. Ya, ada 5 yang membedakan zakat, infak, dan wakaf. Yang pertama secara definisi, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan jika telah mencapai syarat kepada orang atau kelompok tertentu. Di situ ada jenis hartanya dan ada syarat yang mempengaruhinya. Jika terpenuhi jenis hartanya dan syaratnya, maka dikeluarkan zakat. Nah, itu dari definisi. Adapun infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta. Itu secara bahasa. Jadi mengeluarkan atau membelanjakan harta. Nah, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ini definisi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Zakat. Adapun wakaf adalah mempertahankan harta yang telah dikeluarkan oleh si wakif untuk ambil manfaatnya bagi kepentingan orang banyak. Itu dari definisi. Nah, kemudian dari hukum, ya, dari hukumnya, ini poin kedua, zakat hukumnya wajib, ya, berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Sungguh Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Sangat jelas, zakat diperintahkan dan disandingkan dengan kewajiban sholat. Adapun dalil hadis, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa. Hadis riwayat Tabrani. Hukumnya wajib. Adapun infak dan wakaf hukumnya sunnah, ya, berdasarkan Al-Quran, misalnya surah Sabah ayat 9, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang baik. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, tidaklah para hamba pada pagi harinya kecuali terdapat 2 malaikat yang turun ke muka bumi. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Yang lain, malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya untuk berinfak kebinasaan. Ini dorongan untuk berinfak. Nah, dalil wakaf juga mengikuti infak. Bedanya, infak itu cenderung konsumtif, adapun wakaf itu dipertahankan barangnya, yang diambil hanya manfaatnya saja tanpa menghilangkan hartanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenis harta, dan keempat, jumlah maupun waktunya, ya. Jadi ada jenis hartanya, ada nisabnya, ada haulnya. Nah, zakat itu ada ketentuan, yaitu dikenakan pada harta tertentu. Misalnya zakat fitrah, ya, yang dikeluarkan adalah makanan pokok.
dikeluarkan pada waktu Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id. Ya. Jumlahnya 1 sa'. Nah, 1 sa' itu ada yang mengatakan 3 kilogram. Ada juga yang berpendapat 2,1 sekian kilogram. Itu ikhtilaf ya. Oke, itu zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan dari harta tertentu berupa yang pertama nukut, yang kedua binatang ternak, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat barang dagangan. Jadi zakat mal itu ada 4 barang: nukut, binatang ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Apa itu nukut? Nukut itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai mata uang dan perhiasan, ya, yang terbuat dari emas dan perak. Nah, nilainya itu adalah 85 gram emas atau yaitu 20 dinar, ya, atau 590 gram perak yang setara dengan 200 dirham. Jadi kalau ada mata uang atau perhiasan senilai 85 gram emas atau 595 gram perak, maka dikeluarkan darinya 2,5% setelah tersimpan selama setahun. Kalau kurang, baik jumlahnya kurang dari 85 gram emas atau 595 gram perak, atau tercukupi tapi tidak sampai setahun umurnya, maka tidak dikenakan zakat, ya. Binatang ternak itu ada 3. Pertama unta, sapi, dan kambing. Sapi ini kesamaannya berarti kerbau. Kalau kambing kesamaannya domba dan biri-biri. Itu ada jumlah tertentu dan dikeluarkan ketika sudah berumur 1 tahun. Misalnya 30 ekor kambing atau biri-biri atau domba, 30 itu sudah tersimpan, ya, di dalam peternakan selama setahun. Nah, itu baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah setahun tapi kurang dari 30 atau jumlahnya sudah mencapai 30 tapi belum setahun terkumpulnya, ya, maka tidak dikenakan zakat. Setahun itulah setahun syamsiah, ya. Mohon maaf, setahun miladiah, berarti hitungannya hijriyah. Kemudian hasil pertanian, ada khususnya para ulama itu mengatakan gandum syair, gandum hintoh, kismis, dan kurma kering. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa syair dan gandum itu menjadi isyarat menjadi kias bagi semua tanaman pokok, semua tanaman makanan pokok yang berasal dari biji-bijian. Nah, sehingga termasuk adalah padi. Berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya adalah 5 wasak atau setara dengan 825 liter kalau pakai liter, atau setara dengan 558,5 kg. 558,5 kg. Maka kalau ada padi, gandum, kismis, kurma kering yang jumlahnya segitu, ya, maka dikeluarkan zakat. Berapa banyak? Dikeluarkan kapan? Ketika panen, ya, ketika panen. Berapa banyak yang harus dikeluarkan? 5% jika pertanian tersebut menggunakan irigasi, dan 10% jika menggunakan tada hujan. Oke. Lalu ada barang dagangan. Nah, barang dagangan ini disamakan nisab dan haulnya, nisabnya dan haulnya serta presentasinya dengan nukut, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak. Haulnya selama setahun dan besarannya 2,5%. Lalu nanti ada lagi zakat mal, ada lagi zakat
harta zakat yang kena, harta yang kena zakat maksudnya itu adalah harta temuan atau harta karun. Kita nambang, menggali tanah misalnya, ditemukanlah harta karun. Nah, maka harta karun itu dikeluarkan zakatnya, ya, tanpa ada nisab. Jadi berapapun, ya, tidak harus 85 gram emas nilainya, dan tanpa haul. Jadi ketika ditemukan dikeluarkan. Besarnya adalah 20%. Katakanlah ketemu barang antik misalnya, nilainya hanya 50 gram emas misal, maka itu dikeluarkan 20% dari situ setelah ditemukan. Ini zakat. Jadi hartanya tertentu yang dikenakan zakat, tidak semua harta. Kemudian waktunya bisa 1 haul atau panen jika itu adalah pertanian, dan besarannya berbeda. Adapun infak dan wakaf dikeluarkan dari beragam harta selama milik sendiri dan barangnya halal. Mau uang, dan tidak ada batasan, mau berapa tidak ada batasan. Itu. Kemudian peruntukannya. Nah, peruntukannya kalau zakat khusus untuk 8 asnaf, ya, fakir, miskin, amil, gorim, rikob, budak, ya. Gorim itu orang yang berhutang karena alasan-alasan yang syar'i. Mu'alaf, ya, ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan, jihad fisabilillah. Nah, tetapi kalau infak itu diprioritaskan untuk 8 asnaf, ya. Namun selain mereka juga boleh. Jadi utamanya adalah 8 asnaf, tapi selain itu juga boleh. Nah, kecuali yang tidak menerima zakat dan infak ini adalah keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat dan infak. Itu masyhur di kalangan para ulama fikih. Kemudian wakaf, peruntukannya apa? Nah, peruntukan wakaf itu ternyata bukan tidak ada batasan. Semua orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari harta wakaf. Bahkan si wakif pun boleh. Jadi ketika ada seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid, maka dia boleh sholat di tempat itu. Atau ada seorang wakif mewakafkan tanahnya, diberi berupa sawah, ditanami, kemudian hasilnya dia boleh ikut memakan, ya. Atau ada pengobatan gratis, maka dia boleh ikut di situ. Oke, ini perbedaan zakat, infak, dan wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi dulu.